Oh, letan urung baca Quran, aduh, gok kadang baca Quran. Dua lu. Watai kebaca tabbat yada abi lahabi wa tab. Oh, nya nak Abu Lahab. Kamu Lahab sagai tingan. Eganya hantong pernah kepikir laulai punah kaya Abu Lahab kata jan. Nya ning dia urung pikir. Pada saat dia membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, nya Raja Abraha pasukan gajah. Nya pok Kaabah. Eganya hantong pernah ke udrau ke hantong pernah ke udrau ke. Puira kuna termasuk urung pok Kaabah. Yang nak ingat ke Raja Abraha bagai. Watai kebaca wa iznajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Oh, nya ke Fir'aun. Fir'aun kagak nak ingat ke. Padahal tubuh ganyan bantabah tubuh pakai Fir'aun. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, Quran ini sebagai cermin dan panduan kepada kita. Sering-seringlah berinteraksi dengannya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin shaimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua angka di dalam bulan Ramadan yang sering ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Angka pertama adalah angka 17 Ramadan. Yang kedua, angka 1000 malam Lailatul Qadar. Ada apa dengan dua malam ini? Ada apa dengan dua angka ini? Sehingga dua angka ini sering ditunggu-tunggu oleh umat Islam di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia. Pertama, angka 17. Angka 17 sering diperingati sebagai momentum nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril pertama kalinya, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terjadi pada 17 Ramadan. Hal ini sebagaimana firman Allah, Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hubungkan bertepatan dengan perang yang amat besar, super heroik, tercatat dalam tinta emas sejarah yang kita kenal dengan Perang Badar,
Digambarkan dalam Al-Quran yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Harinya bertemu dua pasukan. Pasukan muslimin dan pasukan musyrikin. 17 Ramadan, Perang Badar. Bertepatan dengan itulah ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, turun ayat pertama ini sekitar 13 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itulah waktu yang disebut oleh Allah. Sehingga wajar kalau seandainya banyak orang memperingati nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Berapa banyak Al-Quran? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama Madinah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.217 ayat. Sebagian ulama Mekah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.219 ayat. Ulama Basrah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.204 ayat. Ulama Kufah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat. Ulama Nusantara mengatakan meliputi Aceh, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan. Jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Mana yang benar? Hitung sendiri. Karena kadang kita orang hitung enggak mau, hitung sendiri pun enggak mau. Bagaimana proses turunnya? Dari Baitul Izzah turun Al-Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Ini berbeda dengan turunnya kitab-kitab sebelumnya. Sampai orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, kenapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Padahal kitab-kitab sebelumnya turun sekaligus. Zabur sekaligus, Injil sekaligus, Taurat sekaligus. Tapi kenapa Al-Quran turunnya berangsur-angsur? Lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau kita akumulasi sekitar 23 tahun. Apa pesannya? Pesan pertama ingin mengatakan bahawa mengubah suatu kaum butuh proses. Mengubah seseorang butuh waktu. Tidak mungkin bisa simsalabim abrakadabra. Jangankan kita, dukun pun enggak bisa. Tidak mungkin bisa kita ubah seperti membalik telapak tangan. Akai tanyonyo han mungkin lam tiklap-tiklap mengubah. Anak ketanyau han mungkin mengubah gara-gara 6 tahun ijah SD. Han mungkin mengubah gara-gara letun ba SMP, letun ba SMA, petun semester ba sarjana. Artinya untuk taubah huruf berlewatan. Nabi SAW berdakwah saja nyaris menghabiskan waktu 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini penting kita tegaskan karena banyak orang mengeluh. Seorang suami mengeluh tungku kibancara perumah long tabe kuyu pakai jilbab, haitem pakai. Kuyu semayang, haitem semayang, kuyu puasa, buah seis. Ketahek kalung sudah dengku. Peraputuh hasad. Oh datanya padin trip kada mengkawin duanya. 2 tahun baru tunggu. Baru 2 tahun ke mengkawin kahek. Ada ibu bertanya kepada gurunya, "Ustaz,
Nyua nilon ustaz hai tem mudah subuh, hai tem puasa, hai tem jak sekulah, hai tem ya abud. Ketadeh kalung you. Alah pakon hai tem sampai putuh hanga lu nunggu. Kadin tun kadiu semayang subuh. Selama puasanya nunggu. Baru 18 malam, baru 18 subuh dia membangunkan anaknya, sudah mengeluh. Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam sejarah, habis waktu berdakwah 950 tahun, pengikutnya 80 tahun. Bayangkan 950 tahun berdakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam, pengikutnya hanya 80 orang. Artinya, hidun hanya terung tidak. Lembaga pendidikan mana yang masih bisa bertahan usianya 950 tahun kalau santrinya baru 80 orang? Payah hidup. Sekolah. Payah hidup lembaga pendidikan. Anak murid. Tapi Nabi Allah Nuh dengan perjuangannya, dengan semangatnya, beliau membawa risalah. Perjuangannya amat besar. Ikur itu imam Pluto. Lantas kenapa kita menyerah sehingga sepegah apa katanya tunggu kaputu asa tunggu padahal otak cek ke nasa mentang butuh luhu kaputu inca kaputu. Jamaah subuh yang berbahagia. Pesan pertama. Yang kedua, turunnya Quran secara berangsur-angsur, kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, untuk meneguhkan dan menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap ada persoalan, turun ayat. Setiap ada masalah, turun perintah. Setiap ada problematika umat, turun jawaban. Maka kata para ulama, ada ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab. Ada ayat yang turun bersebab. Ada ayat Al-Quran yang turun ada asbabun nuzulnya. Ada pula yang tidak ada asbabun nuzulnya. Mana contoh ayat-ayat turun yang ada asbabun nuzulnya? Seperti turun surah Al-Kafirun. Orang-orang kafir ingin melakukan negosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, baiklah ta dakwah le kata ino di kota Mekah tentang perenang du manusia meno mentang tak pegajut. 3 minggu kamu semah Tuhan kata, minggu ke kata semah Tuhan kamu. Cocok? Turun jawaban, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Sampai lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukmu. Ada sebabnya. Turun suratul Ikhlas ada sebabnya. Ada orang kafir datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, Tuhan kami ini begini kriterianya. Tuhan kami ini ciri-cirinya. Tuhan kami ini indikatornya. Bagaimana Tuhanmu?" Turun jawaban, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah hai Muhammad, dianya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak lahir, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Ada asbabun nuzulnya. Tapi ada ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Seperti kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan, turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5. Langsung diturunkan oleh Allah sebagai pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Dan seterusnya. 23 tahun lebih kurang. Itu menunjukkan bahawa harapannya agar kita kalau mau hati teguh, kalau seandainya kita hati mau kuat, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap ada persoalan, baca Al-Quran. Setiap ada masalah, interaksi dengan Al-Quran. Masalahku besar, masalah saya banyak, terlalu banyak masalah yang kita punya. Baca Al-Quran. Inna ma'al usri yusra.
Bahawa setiap kesulitan ada ribuan kemudahan. Beban yang saya pikul berat. Quran menjawab, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Saya enggak punya harga padahal sering ibadah. Ilong kasihin padahal sabi nalong semayang, sabi nalong ibadah. Pakan kasihin sedangkan urung sampai rumah lo mau semayang. Tak, murah Jumatan saja. Tapakan dia kekaya. Quran menjawab, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ada orang-orang yang ketika diberikan rezeki oleh Allah, dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Pada saat Allah cabut sebagian rezeki yang telah Allah berikan, dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Rupanya setiap persoalan, jawaban-jawaban diberikan oleh Allah. Maka pentingnya kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka waktu kita baca Qurannya, tunggu hanya sekedar kita baca kegop, kedua tu bina kita baca. Baca Quran kau untuk lo gop, tapi untuk lo dah. Oh, letak orang baca Quran, ada lo gop kadang baca Quran. Tua lo dah. Waktu kita baca tabat yada abi lahabi wa tab. Oh, nya nak mulahap. Kamu lahap tak kaitingan. Eganya hantong pernah kepikir laulai punah kaya mulahap kata jan. Nya dengan dia urung pikir. Pada saat dia membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, nya Raja Abraha padukan gajah. Nyang pok-pok Kaabah. Eganya hantong pernah ke udau, hantong pernah ke udau. Puira kuna termasuk urung pok Kaabah. Yang nyata ingat ke Raja Abraha saja. Waktu ke baca wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Oh, nya ke Fir'aun. Fir'aun kagak yang nyata ingat ke. Padahal ban tubuh ganyan, ban sabah tubuh pakai Fir'aun. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, Quran ini sebagai cermin dan panduan kepada kita. Sering-seringlah berinteraksi dengannya. Kalau seandainya kita ingin berbicara dengan Allah, salat dan berdoalah. Kalau ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Maka itulah sebabnya angka 17 ditunggu-tunggu oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Yang kedua, malam Qadar, angka 1000. Kenapa malam Qadar itu mulia? Salah satu sebabnya karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Lauhun artinya dinding. Mahfud artinya terjaga, terpelihara. Lauhul Mahfud merupakan satu tempat yang terjaga, terpelihara. Al-Quran tanpa ada intervensi makhluk sekecil apapun. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Lauhul Mahfud digambarkan Allah. Bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan diturunkan? Pada malam Qadar. Mana dalil yang menyatakan tentang itu? Kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu, dhamirhu ini kembali kepada Al-Quran. Bukan satu ayat, bukan satu surat, bukan satu juz, tapi semua Al-Quran. Inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Digambarkan Allah pula dalam ayat yang lain. Inna anzalnahu al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Fi lailatul mubarakah. Kenapa mulia malam Qadar? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, malaikat turun. Quran turun, malaikat turun, rahmat Allah juga turun. Maka dimanapun Al-Quran dibaca, di sana akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Tak baca Quran di masjid, turun rahmat di masjid. Tak baca Quran di melatah, turun rahmat di melatah. Tak baca Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Tak baca Quran di kantor, turun rahmat di kantor. Part-part yang tak baca Quran, turun rahmat. Bahkan tak baca Quran bak kubur. Bak kubur mak, ada bak kubur yah, ada bak kubur rumsi, itu bak kubur-kubur Islam. Tak baca Quran inan, turun rahmat. Menyesaan daji tanya tajak bak kubur rumsi itu. Di samping rumsi tanya nak kubur-kubur lain. Pemakaman umum, nak kubur-kubur lain. Wata tanya buat takun, ya Allah. Nyai lu baca Quran ke mak lu tagai ke awaknya hana ya Allah. Nya walaupun ke awaknya hana, karena inan tak baca Quran, rahmat rencit kururu lain. Kenapa? Karena Al-Quran dibaca di sana. Kenapa Makkah mulia? Di sana Quran diturunkan. Kenapa Madinah mulia? Di sana Quran diturunkan. Kenapa suatu negeri mulia? Karena di situ ada penghafal Quran. Pakar rumah tanya mulia, karena ada orang baca Quran. Maka ada pegah oleh Nabi baik sampai rumah tanya lagi kuburan. Hantar pernah baca Quran. Manyet tu di dalam. Jangan seperti kuburan. Angker ni. Lagi kuburan kampung long. Ya tu. Anda jejak macam malam. Maka di hurung saya tu pun meninggal ke pupuram. Aku tinggal bengah baru biar termiyuk. Hang jejak. Aku gagaknya anjir kantu ni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Maka mulialah malam qadar. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu khairum min alfisah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa 1000? Yang orang tanya ulang. Pakan 1000? Pakan 2000? Pakan 2000? Pakan 1000? Pakan 5000? Pakan 6000? Rupanya setelah dikalkulasi 1000 bulan itu adalah angka rata-rata hidup orang akhir zaman umat Muhammad. Karena watata kalkulasi 1000 bulan lagi-lagi 80 lejun bulan. Artinya beribadah pada malam itu laksana telah beribadah seumur hidupnya. Jamaah subuh yang berbahagia. Ummu tanya karena biu silaturahmi itu payah panjang. Ummu tanya karena amalan hanala je tak dapat. Karena amalan hanala je tak dapat, maka dilipat gandakan oleh Allah setiap amalan yang kita nyoba buat. Malam qadar ka ibadah bak malamnya lagi seumur hidup kata ibadah. Tak baca Quran sabah huruf lagi 10 buah kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sabah tak buat kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa bislaha. Bila katanya tak ibadah di Masjidil Haram, tak sembahyang, pahala beda dengan sembahyang di masjid-masjid lain. Gelipat gandakan. Bahkan gelipat gandakan karena umur tanya dan inilah yang menyebabkan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah, enak sekali jadi umat-umat tempo dulu. Mereka usianya panjang-panjang. Ketika usia mereka panjang, amal saleh lebih banyak mereka bisa kumpulkan. Sedangkan umat kami usianya pendek-pendek. Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana umat kami ini, umatku ini ya Allah, supaya bisa melampaui amal ibadah umat-umat tempo dulu. Umur tanya, karena maka you berdoa banyak-banyak. Karena maka lebih amalan-amalan gelipat gandakan pahala li Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyan keuntungan. Karena ada pegah oleh Nabi khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang usianya, bagus pula amalnya. Urang paling bro, urang panjang umur pi bro akai. Urang paling gat umur panjang padin kau umur tunggu ilun kalapan kau. Imo tujit anak wawo benya. Nya urang paling gat. Umur kate kurang puluh, umur ka seredo, umur kaya 60. Tapi ibadah antum pernah tinggal sejak muda. Urang paling gat.
Akhlaknya dengan sesama manusia mulia. Inilah nanti yang jadi pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lain. Karena harga makhluknya beda-beda. Lemau, nyan harga lemau bahasa. Semakin le asau, semakin le harga lemaunya. Pae harga bai babah. Semakin le ibabah, semakin mahal paenya. Sehingga semua orang masuk kampung yang minta pae. Cendrawasih nyan mahal karena bulai lagak datang. Perkutut mahal karena suaranya. Gajah diburu orang karena gadingnya. Badak dikejar-kejar orang karena culanya. Harimau indah begitu rupa karena belangnya. Mantah manusia paling indah? Manusia paling indah nepegale Allah yang takwa. Artinya penilaian Allah terhadap makhluk bukan pada benda-benda fisik. Penilaian Allah terhadap makhluk yakni manusia ini bukan dilihat dari aspek fisiknya, dari aspek jasmaninya. Tapi dilihat dari aspek rohaninya. Monya binatang, hewan, yang kekalian oleh Allah. Gepegal oleh Allah, kelebihan awaknya bak badan, bak fisik. Lemau, bak sau. Tapi manusia kan yang paling tumbun, yang paling mulia. Walaupun dalam dunia jid, gaknya hina. Artinya hana kalian bak sau, hana kalian bak bulai, hana kalian bak muka, hana kalian bak wajah, hana kalian bak suku. Kalian bak takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia di hadapan Allah adalah manusia takwa. Artinya setara tanya di hadapan Allah, taban demandung. Bahkan urinong pimenan sampai Allah nekun dalam Quran, man amila salihan, siapa orang beramal saleh, min zakarin au unsa, bohinong atau agam, wa huwa mu'min, yang penting iman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik untuknya. Kalau seandainya orang-orang barat yang mereka perjuangkan adalah hanya kesetaraan gender, tapi Islam bukan hanya gender yang diperjuangkan. Ibadah urina ngawagam, bila beramal kepada Allah, beramal saleh, dia beriman, lebih pahala oleh Allah. Kan berarti tanya mentang-mentang uragam, mana saya semayang li. Hanya semayang, hana kamu uragam. Ya wajib semayang urino. Hanya uragam wajib semayang, hana ka semayang, dosa. Urino hana ka semayang, dosa. Urino hana ka semayang, lebih pahala oleh Allah. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Nyok pegat tanya sama. Jadi kan karena harta, kan hanya pangkat, kan karena jabatan, tapi karena takwa dan amal saleh kita nyonya. Sekun le urang kampung long jamun. Lam hudib tamu thari, lam mugle tamu bela. Lam mublang tamu tulung. Yan pakan yo menan. Karena semangatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Lah mudah kamu cari. Akan cari saban tu. Makanya jamun dah kalau urung tadi kamu kau di minggu kerja pada rumah ibunya, di minggu kerja pada baganya. Makanya jino handalim model mana enggak kerja motor. Motornya ya orangnya kena katanya tengok kerja apa kau. Nyamban proses tulung tumulung rupanya karena saban manjum saling membantu. Memangnya yang enggak ajarkan dalam agama. La mudeb kamu cari, la mugle kamu bela. Bahkan menan karena manusia ini terbatas. Tidak mungkin sesuatu itu bisa kita kerjakan sendiri. Maka disebut dengan istilah zon politikon bahwa manusia ini makhluk sosial. Quran menyebut dengan ungkapan an-nas sebagai makhluk yang punya komunitas. Mungkin udah dirode. Teman buka puasa mentang. Teman buka puasa. Buat buat kerja tadi ambil kena kebak kecil. Akan perleh gegap jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulialah malam qadar. Kapan malam qadar itu? Kata Nabi, malam qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil 10 akhir daripada bulan Ramadan, bisa 21, 23, 25, 27 atau 29. Di antara malam-malamnya ke kebetulan Al-Quran li Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, maka mulialah bak malamnya. Mudah-mudahan merempok katanya bak malamnya dan Allah Subhanahu wa taala gebi kemuliaan kepada mandum sehingga walaupun NU
tapi amal saleh berlipat ganda sehingga mampu menyaingi amalan-amalan umat-umat terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi olehnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ibadah kepada kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.